Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan, keikhlasan dalam kita menuntut ilmu dan dalam mengajarkan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang bisa istiqamah di atas ketaatan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kita yang insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini adalah sebab-sebab kekecewaan. Ada hal yang pasti akan berlalu dalam kehidupan kita. Di antara rasa yang tidak mungkin tidak pernah kita rasakan, semua kita pasti pernah merasakan yang namanya kecewa. Bahkan ini adalah salah satu sifat yang bisa dikatakan sebagai sifat manusiawi. Tidak mungkin seseorang itu tidak pernah kecewa dalam hidupnya, pasti suah. Entah itu dengan siapa, dengan orang terdekatnya, atau dengan mungkin bisa jadi dengan dirinya sendiri. Ada banyak jamaah sekalian sebab-sebab kita itu kecewa. Nah, cuman ya tentu saja seorang muslim, seorang muslimah itu dia harus tahu sebab-sebab kekecewaan yang biasa membuat seseorang itu kecewa agar supaya dia bisa menghindarinya. Atau kalaupun seandainya dia bisa tidak kecewa, maka setidaknya dia tidak berlarut-larut di dalam kekecewaan itu. Nah, jadi seorang muslim, seorang muslimah itu seharusnya bisa segera bangkit dari kekecewaan, atau lebih bagus lagi kalau dia bisa menghindari kekecewaan. Karena kita terlalu pendek hidup kita ini kalau harus selalu kecewa. Dan kekecewaan itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara makna kalimat atau kata-kata yang beliau sebutkan adalah kekecewaan dan kesedihan itu memang syaitan inginkan untuk kita semua. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, liyahzunal ladzina amanu. Syaitan itu salah satu tugasnya adalah membuat sedih orang-orang yang beriman. Sehingga orang yang beriman itu kalau sedih, ibadahnya terganggu. Kalau dia kecewa, ibadahnya terganggu. Dunia yang pun juga terganggu. Dengan kekecewaan dan kesedihan yang dia rasakan, makan kada pati kakaruan, bisa garing gara-gara kecewa. Dan sebab kekecewaan itu banyak macam-macam. Tapi kalau kita kelompokkan, kita akan bisa tarik beberapa garis besar yang biasa membuat seseorang itu kecewa. Jadi kalau kita udah tahu ini sebab-sebab kekecewaan, kita bisa hindari itu. Kayak seolah seperti kalau pian jalan di sebuah jalan, pian udah tahu di depan itu ada lubang. Jadi pian bisa tahu, bisa menghindar dari lubang tersebut. Nah, itulah yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari. Dan kita berharap semoga kita dengan mempelajari ini bisa lebih fokus untuk menghambakan diri kita kepada Allah dan tidak terlalu sering kecewa. Nah, kita akan sebutkan beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama tentang apa saja yang bisa membuat seseorang itu kecewa. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang paling sering membuat kita itu kecewa. Ini kelihatan lah kalau lo nulis ini lah. Kelihatan? Baik. Salah satu hal yang paling sering membuat kita itu kecewa. Jadi sini kita sebab kekecewaan. Ya, sekali lagi, sebab-sebab kekecewaan yang kalau kita bisa tahu ini sebabnya, tuh kalau udah ada di depan kita, udah berarti harus kita hindari. Biar jangan sering-sering kecewa, jangan sering-sering galau, jangan sering-sering. Ini apa namanya? Buat marker. Oh iya. Nggak bisa, udah harus. Ya, aduh, sampai mana tadi?
Oh. Oh iya, biar jangan sampai sering-sering kecewa, jangan sampai sering-sering kita galau. Baik, yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu yang paling sering membuat seseorang itu kecewa adalah kalau di dalam dirinya itu ada sombong atau ujub atau gurur. Nah, ini mirip-mirip semua. Semakin seseorang itu punya kesombongan dalam dirinya, maka dia akan semakin sering kecewa sama orang. Coba pian perhatikan, kalau orang itu punya kesombongan, merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, kalau dia diperlakukan secara biasa sebagaimana manusia normal, dia akan kecewa. Maka kalau kita biasa bermuamalah dengan orang, kemudian biasa kita dihormati, datang ke satu tempat, satu komunitas, yang ternyata orang-orangnya itu biasa saja, tidak mengenal kita mungkin bahkan. Tiba-tiba orang memperlakukan kita biasa. Itu pasti akan ada kekecewaan di situ, Pak. Kenapa? Karena kita terbiasa dihormati. Makanya kalau pian perhatikan, ya, orang hanya sugih. Bila datang ke bank tuh, pian perhatikan, gayanya tuh sudah lain. Ya. Atau misalnya ya, seseorang yang biasa dielu-elukan, ternyata di satu tempat dia diperlakukan biasa sebagaimana orang lain, disuruh antri juga, ya, disuruh sebagaimana. Ada ulun kadang-kadang bisa bawa jamaah umrah. Jadi kadang-kadang di Indonesia itu sangat dihormati. Di tempat kita sangat dihormati. Tiba-tiba ya, sampai di sana sebagaimana biasa, ya mungkin disuruh antri dan lain sebagainya, ada rasa ketidaknyamanan di sana. Maka kita katakan bahwa semakin seseorang itu dia punya rasa ujub, rasa sombong dalam dirinya, maka akan semakin dia sering kecewa. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, makanya kalau kita perhatikan, ya ada perkataan Abu Wahbin Al-Marwazi. Ya, ada perkataan Abu Wahbin Al-Marwazi. Sa'altu Ibn Al-Mubarak. Ya, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Ibn Al-Mubarak, mal kibaru, apa itu sombong? Lalu kata Ibn Al-Mubarak, antazdarin nas, engkau meremehkan manusia. Jadi karena biasa meremehkan orang, karena biasa memandang rendah orang, akhirnya ketika dia itu juga diperlakukan hal yang sama, dia akan sangat mudah sekali untuk kecewa. Ya. Fasaltu anil ujub, maka aku bertanya tentang ujub. Qala antara anna indaka syai'an laisa inda ghairika. Kata Abdullah bin Mubarak, yang namanya ujub, salah satu yang sering membuat seseorang itu kecewa adalah ketika engkau merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga kita ini merasa bahwasanya saya pantas untuk diperlakukan lebih baik daripada orang lain karena saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika kita diperlakukan biasa, ketika kita dimuamalahi oleh orang dengan muamalah yang biasa, maka akan cenderung kita lebih sering untuk kecewa. Dan ini semua dari kita berpotensi untuk merasakan hal ini. Ya, semua di antara kita berpotensi untuk merasakan hal ini. Ya. Mau itu yang biasa misalnya Pak ya. Makanya subhanallah, ini hati-hati sekali Pak. Kadang-kadang bisa jadi ujub dan sombong itu kata Rasulullah SAW itu batarul haq. Yang tadi rasa kecewa tadi itu bisa membuat kita itu menolak kebenaran. Sebagai contoh, kalau yang ngasih nasihat kepada kita adalah anak kita, kadang-kadang susah buat nerima karena yang ngasih nasihat adalah anak. Orang yang lebih muda dari kita, orang yang kita didik, ternyata mereka yang kasih nasihat kepada kita. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya hati-hati jangan sampai ya, kita memelihara yang namanya kesombongan. Jangan sampai kita memelihara yang namanya ujub, takabur. Ya, tadi sebagaimana disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji dzarrah kesombongan. Jadi yang pertama adalah sombong, ujub dan gurur. Tadi kita katakan semakin sombong seseorang maka akan
semakin sering dia kecewa. Ia kecewa. Baik, ini yang pertama. Sombong, ujub, ghurur. Yang kedua, di antara hal yang paling sering membuat seseorang itu kecewa, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah orang yang memiliki sifat hasad. Apa, Pak? Orang yang memiliki sifat hasad. Semakin seseorang besar hasadnya di dalam dirinya, maka akan semakin dia sering kecewa. Karena inti dari hasad itu adalah rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, rasa tidak suka ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Bahkan kadang-kadang yang lebih parah adalah sama kenikmatannya, tapi kita nggak suka orang lain mendapatkan kenikmatan yang sama. Jadi semakin dia melihat kenikmatan pada diri orang lain, semakin orang lain itu mungkin kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya lebih besar, maka akan semakin sering dia untuk kecewa. Makanya kata sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, la tu'adu ni'amallah, jangan kalian memusuhi nikmat Allah. Para tabi'in bertanya, murid-murid beliau bertanya, jadi siapa yang memusuhi nikmat Allah? Kemudian murid-murid beliau bertanya, ya. Qila lahu wa man yu'adi ni'amallah, wahai Abdullah bin Mas'ud, siapakah orang yang memusuhi nikmat Allah? Adakah orang yang memusuhi nikmat Allah? Pemahaman yang mendengar pada saat itu adalah memusuhi nikmat Allah berarti kehendak terhadap nikmat Allah. Siapa orang yang tidak mau terhadap nikmat Allah? Ternyata kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dimaksudkan dengan orang yang memusuhi nikmat Allah adalah orang-orang yang di dalam dirinya terdapat hasad. Kata beliau, alladzina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Yang mereka punya sifat hasad di dalam dirinya, tidak suka kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Itulah orang-orang yang memusuhi nikmat Allah. Karena setiap kali ada nikmat Allah yang turun pada orang lain, dia sakit hati, Pak. Tidak senang, itu bagian dari hasad. Makanya hati-hati kalau kita ada orang dapat nikmat, bukan berharap nikmat itu hilang, nggak sampai seperti itu, Pak. Cukup tidak senang, berarti sudah ada hasad dalam diri kita. Pian nggak senang aja tuh, ya, tetangga baru beli motor baru, ya, atau misalnya kawan baru beli handphone baru, nggak seneng tuh, nggak seneng. Bukan berarti pian misalnya, waduh semoga mudah-mudahan hilang nikmat ini nah dari dia. Nggak sampai segitu. Cukup tidak senang dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, itu sudah termasuk ke dalam hasad, meskipun kadarnya kecil. Tapi itu mukaddimah untuk kepada hasad yang lebih besar. Dan itu adalah orang yang paling tersiksa, Pak. Sering kecewa. Makanya Al-Hasan Al-Basri, subhanallah, ada perkataan Al-Hasan Al-Basri yang menyebutkan, ini perkataannya bagus sekali, Pak. Indah sekali. Kata Al-Hasan Al-Basri, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimadlumin min hasidin. Kata Al-Hasan Al-Basri, aku tidak pernah melihat ada orang yang berbuat zalim nih. Aku tidak pernah melihat ada orang yang berbuat zalim yang dia itu lebih mirip orang yang terzalimi. Bisa dimengerti sama jadi, Pak? Ada yang zalim, ada yang dizalimi, betul? Dizalimi. Ada yang zalim, ada yang dizalimi. Kata Al-Hasan Al-Basri, dalam kasus orang yang hasad, orang yang zalim, yang hasad apa yang dihasati? Yang zalim. Dalam kasus orang hasad, ada dua orang. Ini A, B. A hasad terhadap B. Maka yang mana yang zalim, mana yang dizalimi? A yang zalim, B yang dizalimi. Karena ini yang hasad, ini yang dihasati. Tapi kata Al-Hasan Al-Basri, dalam kasus hasad, ini sebenarnya lebih mirip orang yang terzalimi, karena dia adalah orang yang paling tersiksa. Betul apa tidak, Pak? Orang hasad itu paling tersiksa. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, aku tidak pernah melihat ada orang di dunia ini yang dia sendiri adalah orang yang berbuat zalim, tapi dia adalah seperti bahkan lebih parah daripada orang yang dizalimi, karena dia paling tersiksa dan paling merasakan rasa sakitnya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri, dia wa huznin lazimin, dia akan terus merasakan kesedihan. Dia juga akan terus wa ghammin la yanfad, dia akan merasakan
kegundahan, dia akan merasakan ketidaknyamanan. La yanfat, yang tidak berakhir. Kenapa kok tidak berakhir? Karena nikmat Allah tidak pernah berakhir kepada hamba-hamba Allah. Selama ada nikmat Allah yang turun kepada hamba-hamba Allah, maka selama itu pula lah dia akan tersiksa dan kecewa. Maka hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, setiap dari kita itu punya potensi untuk berbuat hasad. Setiap dari kita itu punya, Pak. Tidak ada yang tidak ada potensi hasad. Semua dari kita itu punya hasad, Pak. Tapi kata Syekhul Islam, orang yang baik itu akan menahan, menyembunyikan hasadnya. Dia akan melawan hasadnya. Tapi orang yang tidak baik, dia akan, bahasa kita, menulusakan hasadnya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi sekali lagi, jadi semakin seseorang memiliki sifat hasad, maka akan semakin sering dia kecewa. Sering dia kecewa. Karena nikmat Allah akan selalu mengalir kepada hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Jadi kalau kita rasa-rasa selalu merasa kecewa dengan kenikmatan yang hadir pada orang, itu sudah rezekinya, Pak. Tidak mungkin rezeki itu tertukar. Sudah ditentukan oleh Allah sejak sebelum kita lahir, Pak. Ya. Jadi subhanallah. Kadang kita tuh merasa harus itu rezeki kita. Karena bisa jadi rezeki itu tuh tidak baik untuk kita. Nanti akan kita bahas pada poin yang selanjutnya. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Di antara sebab orang sering merasa kecewa itu, di antara sebabnya, di antaranya adalah, ini juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa. Yang ketiga, di antara sebab terbesar kekecewaan adalah panjangnya angan. Panjangnya angan-angan. Iya. Terlalu tinggi, Pak, harapannya. Ya. Ya, harapan terlalu tinggi. Harapan terlalu tinggi. Ya. Jadi, dan ini adalah khususnya kaitannya dengan perkara dunia. Semakin panjang angan-angan kita, maka akan semakin sering kita kecewa. Semakin tinggi angan-angan dan keinginan kita terhadap dunia, maka akan semakin sering kita kecewa, Pak. Dan itulah yang sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang selalu angan-angannya terhadap dunia itu menghiasi, memenuhi kepalanya, memenuhi hatinya. Tinggi banget keinginannya terhadap dunia. Perkara akhiratnya nggak terlalu dipikirin sama dia. Ya, terlalu keinginannya muluk-muluk, banyak sekali cita-citanya. Ya, terlalu besar sehingga habis terkuras tenaganya untuk mikirin dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan jadikan ketakutan terhadap kefakiran selalu akan ada di hadapan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan persulit urusannya. Nah, di sini para ulama mengambil kesimpulan, kalau orang itu terlalu tinggi angan, terlalu memikirkan dunia, sehingga kata Rasulullah akan dipersulit urusannya. Dan kalau sudah urusannya sulit, berarti dia akan jatuh ke dalam kekecewaan. Jadi itu sudah disebutkan, Pak, oleh Rasulullah SAW. Bahkan
Di ujung hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Dunia yang dia harap-harapkan, panjangnya angan yang sudah dia cita-citakan, itu tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah Allah tuliskan untuknya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan ajal kita tuh Pak selalu lebih cepat ketimbang tingginya cita-cita kita. Kita udah punya rencana sampai 20 tahun ke depan, pasti ajal kita itu pasti ajal kita itu lebih pendek daripada angan-angan kita. 50 tahun ke depan kita masih lah hidup lah. Oh panjang Pak cita-cita kita itu. Bahkan kadang-kadang untuk urusan dunia ini Pak, kadang-kadang cita-cita kita itu kita mikirin sampai kita sudah mati. Mun aku sudah mati kena ini sudah mati masih aja dipikirkan. Ini usaha nih namun aku sudah mati kena gini. Subhanallah, itu Pak panjang sekali. Dan itu semakin kita panjang akan semakin sering kita kecewa. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu qalbul kabiri syaban fitnataini." Ini menarik Pak. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hati orang yang sudah tua, adakah pian tua di sini? Ada Pak? Adakah? Tua yang sudah berhuban, umur sudah 70 80. Meskipun yang namanya mati itu bala bisa nang anom, bisa nang kakanak, nang tua. Tapi ini disebut oleh Rasulullah al-kabir. Orang nang tua tuh Pak, sudah tua, pokoknya sudah kadang kala gitu Bang. Berjalan gin kadang-kadang kala lagi. Bahuban sudah tua, kadang-kadang bisa jadi sudah di atas kursi roda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada dua hal yang hatinya selalu muda di dalamnya. Kebanyakan orang nih, yang tua, itu ada dua hal yang di dalam hatinya, dia akan selalu muda dalam urusan dua tersebut. Apa urusannya? Kira-kira apa Pak? Kira-kira apa? Ulun tahu apa yang ada di dalam pikiran pian, tapi bukan itu. Bukan itu. Ulun tahu apa yang ada di pikiran bapak-bapak, tapi bukan itu. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hubbid dunya. Yang pertama adalah dalam dia mencintai dunia. Itu Pak lah, nang tuha, nang anum, semua sama. Bahkan kadang-kadang bisa jadi makin tua orang makin cinta dia terhadap dunia, bisa jadi. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tulul amal, panjangnya cita-citanya. Kepanjangan harapan, ketinggian harapan, gugur, sakit, kadakawa lagi bangkit. Itu Pak. Itu sudah disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa tadi Pak? Dua. Yang pertama dalam mencintai dunia. Yang kedua dalam apa Pak? Dalam panjangnya angan-angan dan cita-cita. Semakin seseorang cinta kepada dunia, semakin panjang angan seseorang, maka akan semakin sering dia untuk jatuh di dalam kekecewaan. Maka berarti sasadangnya, Pak. Sasadangnya. Kalau kita tidak mau sering-sering kecewa untuk urusan dunia, sasadangnya. Makanya jangan sampai yang lebih sering kita pikirkan itu adalah urusan dunia. Kita tuh kau aja Pak mengali-ngali, mengira-ngira. Mana kira-kira yang lebih sering kita pikirkan, urusan dunia apa urusan akhirat? Urusan akhirat tuh ukurannya yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita di akhirat. Yang bisa mendatangkan pahala untuk kita di mana? Di akhirat. Itu Pak. Apapun jalannya. Mau itu kajian, mau itu amal soleh yang kaitannya adalah dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya seperti baca Quran, sholat, atau misalnya mikirin, misalnya orang-orang gimana bisa menuntut ilmu dengan baik. Bagaimana misalnya generasi muda ini bisa mereka itu baik di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar. Itu termasuk mikirin akhirat. Nah maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dengan tulul amal, yang dimaksudkan dengan panjangnya angan-angan yang tercela itu Pak. Boleh Pak, kita rencana tuh boleh. Boleh, kita punya rencana seperti ini, seperti ke depan saya mau seperti ini rencana. Boleh. Tapi ada yang namanya tulul amal, kepanjangan angan-angan yang tadi disebutkan oleh Rasulullah yang tercela itu. Kata para ulama adalah dawamul hirsi 'alad dunya. Selalu tidak pernah berubah keinginannya, bertambah terus terkait dengan dunia, ma'al i'radi 'anil akhirah. Tapi keinginan cita-cita yang semakin bertambah terhadap perkara dunia tersebut
semakin panjangnya angan-angannya tersebut, semakin membuat dia berpaling dan lupa dari perkara akhiratnya. Itu yang disebut tulul amal tadi, Pak. Kepanjangan angan-angan yang tercela tadi. Tak bisa dimengerti sampai sini, Pak. Sekali lagi, ya artinya kalau kita mau tidak sering-sering kecewa, maka sesadangnya memikirkan dunia. Karena dunia ini semakin dipikirkan semakin rumit dan semakin banyak mengecewakan. Ya karena memang dunia ini darul bala, tempat kita ini diuji. Kalau mau bahagia, betul-betul bahagia yang murni kebahagiaannya di surga, bukan di sini. Jadi kalau pian mau betul-betul bahagia, pikirin apa? Surga, Pak. Cari jalan untuk bisa sampai ke sana. Apapun masing-masing pintu yang Allah bukakan untuk kita, masing-masing kita beda. Ada yang dibukakan pintunya itu adalah pintu sedekah, ada yang dibukakan pintunya pintu sholat, ada yang dibukakan pintunya pintu puasa, ada yang dibukakan pintunya itu berbuat baik kepada orang lain, ada yang dibukakan pintu membangun masjid sehingga di situ misalnya ya orang-orang bisa sholat di situ, pahalanya terus mengalir kepada dia. Macam-macam, Pak. Jadi kalau kita mau bahagia di dunia sebelum di akhirat, cari ya pintu amal soleh untuk kita bisa beramal di situ. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak. Baik, ini yang keberapa? Ketiga. Sekarang yang keempat. Berapa menit lagi? Berapa menit? 10 ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara ya hal yang bisa membuat seseorang itu kecewa, Pak. Di antara hal yang paling sering membuat seseorang itu kecewa adalah, ini penting, Pak. Keempat, tidak sadar dosa. Sadar dosa. Tidak sadar, Pak, kalau kita ini banyak dosa. Itu termasuk sebab yang sering bikin kita kecewa. Kenapa? Kok sebab ini salah satu sebab yang paling sering bikin kecewa? Orang yang sadar dosa itu mudah mengembalikan kepada dirinya. Oh, ini mungkin karena kesalahan saya. Ini mungkin karena dosa saya. Astagfirullah. Kemudian ujungnya dia beristighfar meminta ampun kepada Allah. Kalau orang itu tidak sadar dosa, pasti mencari kambing hitam seberatan orang disalahkannya. Semakin banyak yang disalahkannya, semakin besar kekecewaannya. Karena kita ini ya, pasti akan ada dikecewakan. Bahkan kekecewaan itu kadang-kadang datang dari orang terdekat kita. Makanya ulun sering sampaikan ya, bahwa kita ini ya, jangan sampai berpikir tidak pernah bermuhasabah itu, Pak. Itu bahaya. Sebelum guringgas tuh mati Allah, ulun ini banyak dosa. Sehingga kalau kita ingat perbuatan dosa kita ini, Pak, kita itu tidak mudah untuk kecewa. Karena kalau seandainya kita misalnya apakah terjerungkup kah, atau misalnya digibahi orang kah, atau misalnya ada orang yang misalnya membolimi kita kah, ya Allah, ampuni ulun ya Allah. Mungkin ini disebabkan karena dosa ulun. Bisa jadi seperti itu. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa yang Allah timpakan kepadamu dari musibah, sesuatu yang buruk, itu asalnya adalah dari dirimu. Kadang dalam usaha ya, kita kadang-kadang jatuh. Kadang yang menipu itu adalah orang-orang yang kita kenal dengan baik dulu. Tapi kalau kita pikir mungkin ini ada sesuatu dari modal usaha saya yang dulu saya dapatkan dari sesuatu yang tidak halal. Mungkin ini Allah ingin mengambil, menyelamatkan saya. Semoga mudah-mudahan harta yang hilang dari saya ditipu orang ini kembali kepada orang-orang yang berhak. Bisa dinikmati oleh orang-orang yang di situ dia mendapatkan kebaikan darinya. Pak, tenang. Meskipun ini susah, sulit. Susah ini, Pak. Susah. Pian kira ulun kawa, kaki itu kan kawa. Tinggi sama kita. Malam hari ini kita belajar sama-sama. Tapi ini pembahasan yang harus kita kenal bersama. Karena kalau kita tidak mengenal poin-poin ini, diantaranya adalah tidak sadar dosa ini bahaya, Pak. Bahaya ini. Makanya ini masuk ke dalam pembahasan akidah. Kalau pian lihat kitab tauhid itu ada pembahasan al-amnu min makrillah, merasa aman dari siksa Allah.
Itu ujungnya atau muaranya adalah perasaan kita ini tidak pernah berbuat dosa. Sehingga seolah-olah seperti kita merasa aman saja. Nah ini bahaya Pak. Maka bisa jadi apa yang membuat kita kecewa itu adalah bayaran terhadap dosa-dosa kita Pak. Kalau kita udah mikir ke situ, oh ya Allah, semoga mudah-mudahan ini dengan apa yang telah menimpa saya ini, semoga dosa-dosa ulun diampuni. Ya Allah ampuni ulun ya Allah, ulun sedang terzalimi ya Allah. Mudah-mudahan ulun diampuni ya Allah. Semoga engkau gantikan dengan yang lebih baik ya Allah, yang lebih halal, yang lebih bersih dan lain sebagainya. Bisa dimengerti sama sini Pak? Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulun sering sampaikan Pak, bahwa kadang-kadang bisa jadi kita mendapatkan anak-anak kita, istri kita tidak taat kepada kita, itu disebabkan karena dosa kita di luar rumah. Bisa jadi Pak, dosa kita dalam kesendirian, bisa jadi. Karena itu akan berpengaruh terhadap akhlak istri dan anak-anak. Makanya para ulama salaf dulu, itu ketika mendapati istrinya tidak taat kepada dia, mendapati anak-anaknya nih nggak mau dengerin nasihatnya dia, mereka langsung kembalikan itu kepada diri mereka. Kata mereka, saya tahu bahwa saya sudah berbuat dosa dari bagaimana kelakuan istri dan anak-anak. Jadi yang pertama kali ditodong kesalahannya itu adalah kita kembalikan kepada diri kita. Itu Pak luar biasa. Kalau kita udah sampai kepada tingkat ini, menghilangkan rasa tidak sadar dosa ini, semua dikembalikan. Ya Allah ini mungkin kesalahan. Insya Allah Pak, hati itu akan lebih jauh dari kekecewaan. Bisa dimengerti sampai sini? Makanya jamaah sekalian rahiman, ini yang keberapa nih? Yang keempat, baik. Kemudian yang berikutnya, ya di antara yang termasuk dari sebab-sebab kekecewaan. Ya, di antara yang termasuk dari sebab-sebab kekecewaan adalah yang keberapa sekarang? Yang kelima adalah terlalu bergantung kepada manusia. Ya. Terlalu bergantung, kita buat umum saja kepada makhluk. Ini Pak paling sering bikin kecewa. Terlalu bergantung kepada makhluk. Kemudian disebutkan turunannya oleh para ulama juga termasuk ini satu paket Pak ya. Terlalu bergantung kepada makhluk. Yang kedua, biasanya rasa terlalu bergantung pada makhluk ini akan diiringi oleh turunannya. Yang kedua yaitu adalah merasa orang seharusnya sempurna dan tidak berbuat salah. Salah. Merasa seharusnya orang itu sempurna, orang itu harusnya nggak bikin salah. Akhirnya kita pada saat lihat dia bikin salah, kecewa luar biasa. Turunannya lagi, ini yang berikutnya, merasa setiap yang diminta bantuan atau yang diharapkan membantu selalu bisa. Ini turunannya Pak. Tapi poin besarnya adalah terlalu banyak bergantung kepada makhluk. Ini sumber kekecewaan. Makanya pernah suatu ketika di dalam sebuah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi pernah suatu ketika Abu Ayyub Al-Ansari, beliau melihat ada seseorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki tersebut, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa aujis, ajarkan kepadaku, nasihati aku, tapi nasihatnya jangan panjang-panjang wahai Rasulullah. Jangan panjang-panjang. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah memberikan nasihat, 3 Pak nasihat Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, "Idza qumta fi salatika fashalli salata muwaddi'in." Kalau kau sudah masuk ke dalam salat atau mau salat, maka salatlah sebagaimana itu salat terakhirmu. 1 Pak. Yang kedua kata Rasulullah SAW, "Wala tatakallam bikalamin ta'tadhiru minhu." Kalau kau berbicara, berfikirlah, jangan sampai engkau berbicara perkataan yang kelak engkau akan meminta maaf atas perkataan tersebut. Kita kadang-kadang bepandir,
Cuman kita ini sudah ada rasa-rasa ini tersalah nih. Makanya sebelum kita melakukan kesalahan di dalam berbicara, hendaklah kita berpikir terlebih dahulu. Bahasa orang Banjar bahari itu pala, amunnya hendak berpandir itu banganga dulu, beungap dulu. Sebelum mengeluarkan kata-kata. Ini nasihat Rasulullah SAW. Bahwa jangan sampai engkau mengatakan perkataan yang kelak engkau akan meminta maaf terhadap perkataan tersebut. Ya betul Pak, kita tidak memungkiri bahwa kita pasti akan berbuat salah. Tapi kalau bisa, kita pikir dulu nih. Ini kira-kira bakal minta maaf gak gara-gara perkataan ini? Jangan cuma sekedar emosi aja. Ya, sudah? Bisa dimengerti Pak? Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Dan berputus asalah engkau dari apa yang ada di tangan manusia, dari semua yang ada di tangan manusia. Jadi jangan terlalu berharap sama manusia. Karena berharap kepada manusia terlalu besar, selain dia adalah sumber kecewa, yang kedua akan mengurangi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mengurangi harapan kita kepada Allah, Pak. Makanya kalau kita perhatikan, kita ini jamaah sekalian, kalau kita sudah dalam masalah, yang pertama kali kita mintai tolong adalah manusia, itu balik lagi belajar kitab tauhid. Belajar Pak, usul salasah. Pertama kali kalau kita dapat masalah, mintanya sama siapa Pak? Sama Allah dulu. Sholat Rasulullah SAW, sholat minta petunjuk sama Allah, minta dimudahkan. Baru kemudian habis itu kita bermusyawarah, minta tolong sama orang. Bukan yang pertama kali diketuk itu pintu manusia Pak. Karena semakin kita sering berpikir seperti itu, semakin sering kita kecewa. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada sesuatu, baik itu manusiakah, jimatkah, maka dia akan dibuat bergantung kepada sesuatu yang lemah tersebut. Manusia lemah kuat gak Pak? Lemah Pak. Pasti semua kita memiliki keterbatasan. Pian berisi banyak duit, tapi setiap hari orang minta duit lawan pian. Setiap hari. Maka mintanya kada sedikit, banyak. Kira-kira dulak lah pian lah, sarik lah pian lah. Kira-kira. Kira-kira aja Pak. Sarik Pak. Tiap hari. Ini pulang, datang soalnya. Maka bawaan kawan pulang. Bawaan kawan. Ini kira-kira kita gimana? Kita tidak akan merasa nyaman terhadap itu. Berbeda dengan Allah, semakin sering kita ketuk pintu Allah dengan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencintai kita. Karena itu tanda kita ini sangat memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan ya? Azan dulu. Boleh nanti dilanjutkan dikit? Boleh ya? Dikit. Ulun gak panjang Pak, jadi tenang saja Bian, insya Allah. Tidak panjang, cuma dikit saja. Sisa ada beberapa. Ulun tulis di sini sekitar 12 poin, tapi kita baru dapat berapa? 5. Ya mungkin 6 atau 7 lah insyaallah masih oke. Nggih, silakan aja. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, jadi kita lanjutkan sedikit. Jadi yang kelima ini terlalu bergantung kepada makhluk. Tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada kita untuk tidak berharap banyak dari manusia, karena itu akan berujung kepada kekecewaan. Makin besar harapan kita kepada manusia, maka akan semakin besar kekecewaan kita. Bukan hanya kepada manusia, kepada apapun. Ya, makanya di dalam hadis tersebut, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, dalam hal ini misalnya seperti jimat dan lain sebagainya, Allah akan jadikan sesuatu tersebut menguasai dia. Allah akan jadikan dia tergantung kepada sesuatu tersebut. Padahal sesuatu tersebut adalah lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Baik. Kemudian turunannya juga adalah merasa setiap yang diminta bantuan itu harus selalu bisa. Ini juga Pak. Kadang-kadang bisa kita kecewa, ya Allah, padahal aku sudah berharap-harap tadi. Ya. Kadang dengan bisa jadi dengan keluarga, kadang bisa jadi kekecewaan tersebut kepada anak kita sendiri, bisa jadi. Bahkan kadang-kadang bisa jadi kepada orang tua kita sendiri, bisa jadi Pak. Dan ini bahaya Pak. Kemudian juga merasa orang seharusnya sempurna dan tidak berbuat salah. Ini salah satu yang paling sering bikin kita kecewa Pak. Padahal kita tuh harusnya sadar Pak, tidak ada manusia yang sempurna, itu tidak ada Pak.
Bahkan ustadz sekalipun, ya ustadz sekalipun, Pak. Jadi kalau pian melihat ustadz itu salah, ulun tidak mengatakan wajar dan tidak ditegur, enggak. Tapi jangan sampai membuat pian misalnya kecewa, kemudian pian tidak mau lagi mengambil ilmu dari ustadz tersebut. Misalnya, kalau selama dia itu kesalahannya secara manusiawi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi artinya semua orang bisa salah dan kita harus memahami poin ini agar supaya kita jangan sampai terlalu dalam kekecewaannya. Ya, tidak sedikit di antara orang yang artinya tidak mau duduk di majelis ilmu karena kecewa dengan sosoknya, padahal yang disampaikan itu adalah misalnya kebaikan. Ya, padahal yang disampaikan itu adalah hal-hal yang penting yang harus kita pelajari. Tapi karena kecewa sama sosoknya, ya, pernah kecewa dengan sosoknya, dengan orangnya, sehingga tidak mau lagi datang ke kajiannya, misalnya seperti itu. Nah, saya cari ustadz lain aja. Sekalinya kada datang juga ustadz yang lain. Nah, jadi seperti itu, Pak. Baik, ini yang keberapa? Yang kelima. Nah, kemudian yang keenam ya, ulun tidak tuliskan. Yang keenam ini supaya lebih singkat. Yang keenam adalah para ulama menyebutkan salah satu sumber kekecewaan, ya, salah satu sumber kekecewaan yang keenam adalah merasa lebih mengerti yang terbaik ketimbang Allah yang Maha Tahu. Itu salah satu sumber kekecewaan, Pak. Kita itu kalau pengen sesuatu itu biasanya harus itu. Seolah kita itu bisa memastikan bahwa itu yang terbaik untuk kita. Harus itu. Makanya ada kadang-kadang orang yang anekdot tuh berdoa, ya Allah, ulun hendak nikah sama akhwat itu, ya Allah. Jika memang ya dia tidak berjodoh dengan ulun, jadikan dia berjodoh dengan ulun, ya Allah. Kayak apa itu? Jika memang masih tidak berjodoh, ya Allah, jangan biarkan dia menikah dengan laki-laki lain. Ada kayak itu, Pak. Subhanallah. Seolah harus itu tuh orangnya. Padahal kita belum tentu itu yang terbaik untuk kita. Belum tentu, Pak. Siapa kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu terhadap yang terbaik untuk kita. Jadi jangan sampai kita itu terjebak di dalam pemikiran bahwa yang terbaik itu harus sesuai dengan pilihan dan keinginan kita. Itu sering kita kecewa, Pak. Jadi harus sering-sering kita kembalikan kepada Allah. Ini mungkin Allah punya rencana lain. Dan itulah yang disebut dengan berhusnudzon kepada Allah. Itu salah satu bagian dari beriman terhadap takdir Allah. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Pak. Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan takdir bagi seorang mukmin kecuali takdir tersebut yang terbaik baginya. Jadi tugas kita, jadilah orang yang beriman, Pak. Jadi orang soleh. Pasti takdir itu yang terbaik untuk kita. Meskipun awalnya pahit, meskipun awalnya ini terasa tidak nyaman, tunggu saja. Pasti Allah akan berikan kebaikan di setiap kepahitan tersebut. Pasti, Pak. Asal kita beriman, berusaha untuk beribadah kepada Allah. Banyak contohnya di dalam Al-Quran. Coba kita ambil salah satunya, kisah Nabi Yusuf. Coba pian bayangkan, Pak. Nabi Yusuf itu adalah orang yang disayang oleh abahnya. Disayang, Pak, dididik dengan kasih sayang. Dibawalah oleh dingsanak-dingsanaknya. Dimasukkan ke dalam sumur. Masuk ke dalam sumur, Pak. Cukup sampai di situ? Enggak. Dijual menjadi budak. Cukup sampai di situ? Enggak, Pak. Dituduh apa, Pak? Berzina. Cukup sampai di situ? Enggak. Dimasukin ke penjara. Baru kemudian setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pejabat. Tapi lika-likunya ibaratkannya, Pak lah, nyiur itu habis ditatak, ditebas, habis itu diparut pula. Sampai situ enggak. Dijadikan apa tuh? Nyiur beparut tuh. Diperas pulang jadi santan. Cukup sampai jadi santan kada baik. Digoreng pulang jadi rendang. Coba pian bayangkan, digoreng sampai kental jadi rendang, hanyar dimakan jadi nyaman tuh, Pak. Itu ibarat kehidupan kita tuh seperti itu, Pak. Tidak mesti kebaikan itu langsung kita lihat di depan, tapi tugas kita beriman terhadap takdir Allah. Selama pian adalah seorang yang beriman, Nabi SAW menjanjikan, innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan bagi seorang yang beriman kecuali takdir tersebut yang terbaik buat dia.
cepat ataupun lambat. Makanya salah satu makna dari nama Allah Al-Latif, Allah itu maha lembut, Pak. Di antara tafsirannya, di antara maknanya adalah Allah itu ya mentakdirkan sesuatu itu terkadang dengan cara Allah Subhanahu wa taala sendiri, tidak langsung misalnya kelihatan bagus itu, enggak. Dan disitulah tugas kita untuk bersabar menjalani, menunggu hikmah dan menunggu kebaikan di belakangnya. Pasti ada, pasti. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kalian bisa buka cek di surah Al-Baqarah ayat yang ke-216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka, sesuatu yang kalian benci, itu adalah yang terbaik untuk kalian. Ya, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa asa an tuhibbu syai'. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kalian suka itu bukan sesuatu yang terbaik untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Makanya ya kita tuh harus ya bisa mengembalikan semuanya itu kepada Allah, dan kita harus beriman, percaya, berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, dan itu adalah salah satu yang akan menyebabkan kita ini akan mendatangkan banyak kebaikan. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. Jadi seperti itu. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jemaah, ini 6 poin ya kira-kira tadi hal yang biasa paling sering ya menyebabkan kita itu kecewa. Jadi kalau kita tidak mau kecewa, maka hindarkan 6 perkara ini dari diri kita. Hindarkan 6 perkara ini dari kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan ya. Habis ya? Udah, baik. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia di dunia dan juga di akhirat, Pak. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa berkumpul di dalam kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang kelak akan menghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa ulun sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.